Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita sudah ada di tanggal yang ke-15 Januari tahun 2023. Yang pertama itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mengawali tahun ini dengan gempa bumi. Tadi juga baru getar lagi. Tapi dengan gempa bumi itu supaya kita juga harus menyadari dalam hidup ini, apa maksud Tuhan lewat semua itu. Maka kita juga harus datang dan berdoa. Kita tidak boleh berteriak minta tolong, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan, yang minta tolong kepada Tuhan, supaya apa maksud Tuhan lewat semua itu. Terus minggu yang lalu, ini GKI di Tanah Papua ini bicara tentang pembaharuan di tahun 2023 ini. Merujuk dari sidang sinode di Waropen. Sehingga itu di tahun 2023 ini temanya adalah pembaharuan. Sehingga itu di minggu yang lalu, bagaimana kita melihat Abraham dengan ketaatannya menantikan janji ahli warisnya. Abraham dia menyadari sudah tua, tidak mungkin dia mendapat keturunan. Sehingga itu siapa yang akan melanjutkan ahli waris ini? Dia menyadari karena Sarah sudah tua, tidak mungkin melahirkan. Sehingga itu sebelum dia berdoa, Tuhan sudah tahu. Tapi sebelum dia berbicara, dia harus berdoa dan tanya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab itu. Maka yang kemarin dari pembacaan minggu lalu itu ada dua hal. Bahwa teladan percaya dan beriman, dan yang kedua itu teladan ketaatan dari Abraham. Dan di minggu ini, di tanggal 15 Januari 2023, itu berbicara tentang, kita baca tadi Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tema pembaruan dan penyingkapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita berada pada hari ke-15 minggu ketiga bulan pertama Januari dalam tahun 2023. Acuan atau fokus pelayanan pada triwulan pertama Januari, Februari sampai Maret 2023 adalah pembaharuan Tuhan kepada manusia. Sehingga itu fokus pelayanan dimaksud akan didasarkan pada firman Tuhan. Dari Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang akan menerangi dan penyampaian pembaruan yang Tuhan kerjakan kepada manusia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Yang pertama, bagaimana kedahsyatan keberadaan Tuhan. Itu di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan sendirilah yang mengatur bagaimana manusia atau umat atau para pelayan atau hamba Tuhan mentaati Tuhan. Musa itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Sehingga itu Musa itu disebut sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan menjaga dan menyertai pada saat Tuhan berfirman untuk datang atau menghadap Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kita, kita harus membangun mesbah doa. Supaya kita harus mendengar
Apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini? Musa ini dia membangun itu. Tapi bangsa Israel mereka tidak mampu untuk datang untuk melihat Tuhan secara dekat. Mereka melihat Tuhan dari jauh. Karena kehidupan mereka tidak kudus. Kalau Musa itu hidup kudus dalam ketaatan kepada Allah, maka Musa diizinkan untuk bisa dekat dan melihat kuasa Allah itu. Sehingga itu apa yang Musa minta kepada Tuhan Allah, Tuhan menyertai, dan Tuhan berfirman untuk datang menghadap Tuhan. Jadi sebelum Musa sampaikan pergumulannya, Tuhan sudah tahu sampai lubuk hati yang paling dalam. Sehingga itu Musa, Tuhan berfirman untuk Musa harus menghadap Tuhan. Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan. Tentang Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang tua-tua Israel dilarang mendekat kepada Tuhan seperti yang dialami Musa, sujud menyembah Tuhan dari jauh. Jadi mereka bersama-sama dengan Musa naik, tapi mereka dari jauh. Musa yang mendekat sampai melihat ada kaki yang di atasnya begitu ada macam tehel yang begitu kelihatannya terang bersinar. Bagaimana kuasa Allah itu? Sehingga yang lain itu mereka bisa lakukan sujud menyembah Tuhan dari jauh. Tentang bangsa Israel tidak boleh naik bersama-sama dengan Musa sujud menyembah Tuhan. Jadi mereka juga sujud menyembah Tuhan dari jauh. Alasan kenapa mereka harus dari jauh, karena mereka tidak taat kepada janji Tuhan. Sehingga itu mereka jauh. Tetapi Musa karena taat dan dengar janji Tuhan atau firman Tuhan itu, maka dia dilayakkan untuk melihat kuasa Allah yang terjadi. Dan apa yang Tuhan Allah sampaikan kepadanya, dia kembali dan dia menuliskan firman itu dan dia menyampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka tetap percaya kepada firman itu. Karena dari firman itu supaya mereka bisa hidup. Tapi kalau mereka tidak percaya kepada firman, mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka tidak akan hidup. Maka yang Musa sampaikan itu adalah hukum Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama-sama itu. Supaya itu yang bangsa Israel harus patuh dan lakukan. Dan mereka harus mengalami proses pembaharuan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, peran Nabi Musa sangat sentral dalam menghubungkan Tuhan dengan umat Tuhan. Umat Tuhan menyampaikan kepada Tuhan melalui Musa, dan Tuhan juga menyampaikan maksud Tuhan kepada umat melalui Musa. Jemaat, ini yang perlu kita simak baik.
peran Nabi Musa sangat sentral dalam menghubungkan Tuhan dengan umat Tuhan. Umat Tuhan menyampaikan kepada Tuhan melalui Musa. Dan Tuhan juga menyampaikan maksud Tuhan kepada umat melalui Musa. Pada pihak umat Tuhan, yaitu umat Tuhan setelah mendengar firman Tuhan melalui Musa, mereka memberikan respon atau reaksi umat atas firman Tuhan yang disampaikan Musa. Pada bagian ini tergambar seperti dialog dua arah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama, Musa menyampaikan dengan cara memberitahukan kepada bangsa firman dan segala peraturan. Maka bangsa Israel, mereka katakan segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Maka Musa menyampaikan lagi kepada mereka, menuliskan firman Tuhan dan mendirikan mezbah. Menuliskan firman Tuhan itu di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang untuk menuntun langkah hidup kita di tahun 2023 ini. Dan di dalam rumah keluarga kita, kita harus membangun mezbah doa. Dalam ibadah-ibadah keluarga seringkali mama-mama yang datang ibadah, bapak-bapak ini tidak tahu. Jadi dalam ibadah-ibadah KSP itu yang hadir itu harus anak-anak, bapak dan mama. Jadi kalau mama mau pergi ke sembahyang, harus ajak bapak sama-sama dengan anak-anak. Karena mama ini rajin. Karena memang kita harus membangun mezbah. Karena kita tidak tahu perjalanan kita ini ke depan. Apakah saya bisa sampai di 31 Desember atau tidak? Sehingga itu kita harus membangun mezbah doa ini supaya kita berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan hidup ini kepada Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat itu ke dalam hidup kita. Bayangkan kalau satu pagi kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana? Ini firman Tuhan, dia ingat pembaruan. Jadi setiap pagi di dalam keluarga kita tuh, kita harus membaca firman Tuhan. Dan kita harus berdoa bersama-sama sebelum kita melakukan segala pekerjaan. Disitulah kita membangun mezbah dalam keluarga ini. Sehingga itu yang GKI maksud, supaya ada pembaharuan di dalam pekerjaan pelayanan ini ke depan. Kita berdoa. Jadi itu ada data yang nanti yang penjual pinang itu siapa, yang punya kios siapa, itu kita pilih. Jadi tidak bilang dia swasta seluruhnya. Supaya di dalam pelayanan kasih diakonnya itu juga kita harus belajar melihat hal itu. Jadi gereja ini harus punya pembaharuan untuk menolong orang yang benar-benar susah dan membutuhkan pertolongan. Supaya dia tidak hidup lagi susah, tapi dia bisa hidup dan mengubah hidupnya, dan dia bisa mandiri. Maka yang kita lakukan itu kita saling mendoakan. Sehingga itu tugas dan tanggung jawab yang lebih besar itu ada di majelis, karena kita ini hamba-hamba Tuhan, majelis dan pendeta. Sesuai dengan Musa ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Maka ini pekerjaan besar yang kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan kita lihat tadi pemuda dan pemudi mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Maka Musa memberi itu ritus, darah anak domba ditaruh di dalam pasu dan disiram di mezbah, dibuat perjanjian Tuhan dan umat Israel. Dan bangsa Israel mereka
mengisi perjanjian dari pihak umat Israel adalah segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan Musa, isi perjanjian dari pihak Tuhan, Musa mengambil darah dan menyiram kepada bangsa Israel serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Bagian yang ketiga dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, penyingkapan Allah Israel. Pembaharuan melalui perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan berdampak, dan dampaknya adalah Tuhan berkenan mengaruniakan kepada manusia dengan jalan menyingkapkan dirinya. Penyingkapan ini dapat dilihat atau digambarkan secara fisik. Mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan terangnya seperti langit yang cerah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, janji itu datang kepada di perjanjian baru pada saat Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan, makan roti dan minum anggur ini. Dan pembacaan ini juga adalah merupakan undangan. Sehingga itu undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang akan layak masuk duduk di meja perjamuan kudus itu. Itu di era kita sekarang. Apakah kita ini layak untuk masuk duduk di meja yang kudus itu? Pengharapan mungkin minggu ini perjamuan kudus. Kita di Efrata Kayu Batu sebentar ada perjamuan kudus. Sehingga itu kita datang di perjamuan kudus, sidi-sidi jemaat. Kita mengingat ini baik. Menjaga kekudusan untuk kita diundang datang ke meja perjamuan. Sehingga itu ada masalah, ada beban, ada persoalan harus diselesaikan sebelum kita masuk di dalam undangan perjamuan kudus ini. Karena kita masuk di dalam ruangan maha kudus, kita akan makan roti melambangkan tubuh Kristus dan minum anggur melambangkan darah Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terakhir dari perenungan ini, pada hari ke-13 minggu pada hari ke-15 minggu ketiga, tes Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 memberikan suatu penguatan tentang arah perjalanan pelayanan 1 tahun dalam GKI. Sebagaimana sebagiannya dikelola melalui refleksi atau firman Tuhan yang disampaikan setiap ibadah minggu. Ibadah unsur dan ibadah week atau ibadah keluarga atau ibadah KSP. Jadi firman Tuhan ini nanti di dalam ibadah-ibadah KSP dan di ibadah unsur itu harus buat dalam bentuk diskusi kelompok. Firman yang hari ini kita dengar itu nanti di ibadah-ibadah itu dibuat dalam bentuk diskusi kelompok di minggu yang berjalan. Bahwa pembaharuan sudah Allah kerjakan seperti yang dikemukakan dalam pembacaan kita ini. Bahwa ikatan perjanjian antara umat Israel sebagai umat Tuhan dan Tuhan semesta alam dengan darah anak domba yang disiram kepada bangsa Israel merupakan suatu perjanjian yang termeterai atau diakui Tuhan sebagai perjanjian yang kualitatif. Atas dasar proses perjanjian yang berkenan kepada Allah, maka lahirlah suatu pembaharuan yang datang melulu dari pihak Tuhan, yaitu tentang pengayuan diri. Iman pasti bahwa patung buatan bukan Allah yang hidup. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang memberi dirinya dan memberi penyingkapan dirinya. Yesus Kristus adalah puncak dari wahyu Allah bagi
bagi manusia. Sehingga itu supaya kita bisa melihat, Bapak Pendeta tanya, pasti kita semua punya pengalaman. Di saat kita berdoa, kita tidur, pasti kita juga mendapat penglihatan dari Tuhan. Apa yang selama ini saya bergumul untuk saya peroleh, Tuhan akan menjawab itu. Apakah lewat wahyu atau penglihatan atau lewat mujizat. Dan itu pasti akan terjadi. Dan itu yang kita alami sampai pada hari ini. Maka itu yang Tuhan bilang, marilah kita datang dengan rendah hati. Kita menyerahkan seluruh pergumulan hidup keluarga kita, pekerjaan kita, semua persoalan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Sehingga itu yang kita minta kepada Tuhan itu jangan kita minta banyak-banyak, tapi kita minta hari ini apa yang kita butuhkan. Maka mujizat Allah akan terjadi. Dan Bapak Pendeta memberi contoh untuk yang sakit. Jadi bukan hanya pendeta saja yang datang berdoa untuk orang sakit, tetapi pengasuh sekolah minggu, badan pelayan unsur, majelis jemaat, kita semua diberi karunia untuk berdoa bagi orang sakit. Karena di sana kita berdoa untuk orang sakit, maka mujizat Allah akan terjadi. Disitulah iman percaya kita benar bahwa itu adalah kuasa Allah. Karena kita tidak bisa lihat kalau tidak lewat mujizat itu. Supaya kita yakin dan percaya bahwa benar. Hari ini saya tidak ada uang, tapi saya berdoa ada orang Samaria yang murah hati datang kasih saya uang. Itu yang dimaksudkan. Maka kita merasa ada kehadiran Tuhan di dalam semua proses ini. Saya bergumul dengan kesakitan yang begitu lama, tidak bisa sembuh-sembuh. Tapi saya berdoa dengan iman, keyakinan yang sungguh, maka saya mengalami pemulihan. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Jadi saya datang berdoa untuk orang sakit, tapi kalau yang sakit tidak beriman dan percaya, maka proses kesembuhan tidak akan terjadi. Tapi yang sakit juga harus beriman dan percaya, maka mujizat dan kuasa Allah di saat kita berdoa itu akan terjadi. Tuhan yang punya firman ini memberkati kita. Amin.